Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Top Product ya. Saat ini gue masih berada di bengkel Fast Pancoran ya. Jadi kalau edisi lalu kita ngomong soal perawatan aki. Nah ini kali ini gue akan ngomong soal pengisian ban. Nah, enaknya itu pengisian ban itu menggunakan angin biasa kah atau nitrogen kah? Tapi sebelumnya kita akan cari tahu dulu nitrogen ini sebenarnya fungsinya buat apa sih? Nah, bersama saya saat ini sudah ada Bapak Satriawan Agung Prabowo. Beliau ini PR officer-nya dari bengkel Fast Pancoran ini. Oke, Pak Agung, mungkin bisa dijelasin sebenarnya tuh mobil itu sebenarnya butuh nggak sih kita menggunakan nitrogen? Nitrogen itu sebenarnya ada teknologi di aviasi sebenarnya. Oh, dari pesawat ya? Ya, aslinya dipakai di penerbangan. Tapi karena memang manfaatnya cukup banyak, ya akhirnya kita pakai di otomotif yang seperti kita kenal sekarang ini. Okay. Nah, kenapa dipakai di aviasi? Karena memang pada saat itu kan pesawat dia harus terbangnya tuh tinggi ya. Nah, yang suhunya sendiri pun bisa sampai minus. Ya. Nah, sementara kalau oksigen biasa itu kan sebenarnya kan mengandung air. Ya. Nah, kalau sampai di minus di sana, kemungkinan air itu bisa membeku. Nah, gitu. itu yang kadang pada saat mendarat itu kemungkinan bisa terjadi pecah dan kemungkinan malah bisa jadi terbakar. Nah, karena memang manfaatnya banyak, akhirnya kita aplikasikan di otomotif. Ya. Awal sebenarnya hanya dipakai di teknologi balap. Ya, pada saat kita balapan kita membutuhkan itu karena nitrogen. Betul, nitrogen. Karena memang di suhunya nitrogen itu lebih stabil ya. Lebih stabil. Nah, makanya sekarang kita pakai. Nah, di kendaraan sehari-hari apakah itu perlu atau tidak? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah, itu sebenarnya karena tadi manfaatnya cukup banyak, ya kenapa enggak kita aplikasikan sekarang? Nah, sekarang pertanyaannya manfaatnya apa sih sebenarnya kalau di kendaraan yang seperti biasa? Satu, Mas, nitrogen itu secara molekul dia lebih besar dibandingkan sama oksigen. Oh, gitu. Nah, karena dia lebih besar, dia akan lebih susah untuk menembus pori-pori ban. Oh, artinya dia ban itu nanti tekanannya itu berkurangnya lebih sedikit ya? Betul. Nah, gitu. makanya kadang ban itu pada saat kita pagi, siang sudah kita pakai, kadang sedikit berkurang. Ya, karena memang karena faktor suhu ya. Yaitu tadi. Kalau memang pakai nitrogen, dia akan jauh lebih stabil. Nah, dan dia juga susah untuk menembus pori-pori ban. Jadi dia untuk keluar ke sana, otomatis dia akan lebih kecil. Bocor halus pun akan tertutup, Mas. Nah, kalau yang bocornya masih gede, dia akan keluar. Tapi kalau bocornya sangat kecil, dia tidak akan keluar. Artinya tekanan angin ini berkurangnya lebih sedikit kalau Betul. menggunakan nitrogen. Nah, itu satu. Ya, yang kedua karena dia itu lebih dingin, terpasang pada saat. Nah, ini teman-teman kadang salah kaprah. Nah, kapan sih kita harus pakai nitrogen? Betul. Nah, nitrogen itu akan terasa lebih maksimal ya pada ban yang terpakai. Ban yang terpasang. Oke. Berarti artinya yang terpasang di roda ya? Betul. Kalau di ban serep sendiri sebenarnya nggak perlu? Sebenarnya untuk di ban serep kita tidak sarankan. Kita tidak sarankan. Itu? Kenapa? Karena memang sifatnya dia itu dingin. Sifatnya dia dingin. Nah, di ban yang terpasang dia akan maksimal manfaatnya karena pada saat terjadi gesekan, terjadi pemoean, itu tidak terjadi pemoean di dalam volume di sini. Jadi kemungkinan sudah stabil, tidak ada pemoean, jadi kemungkinan untuk meletus itu lebih kecil. Artinya kalau kita gunakan di ban serep lebih gampang meletus gitu? Enggak. Karena sifatnya dingin tadi di ban serep karena tidak terjadi gesekan. Karena tidak terjadi gesekan, justru sifat dinginnya ini akan mempercepat umurnya ban. Jadi teman-teman. Ban yang tidak terpasang di kendaraan yang hanya di ban serep itu akan jauh lebih mudah getas. Jadi sebaiknya menggunakan angin biasa untuk ban serep. Lagian juga ban serep kan biasanya digunakan hanya untuk emergensi ya. Ya. Jadi begitu misalnya pecah ban itu diganti pakai ban serep, habis itu yang utamanya diganti lagi bannya baru diisi lagi dengan itu ya. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan berikutnya, Mas. Kadang kan tidak semuanya tempat itu menyediakan nitrogen. Betul. Pada saat kita tidak ketemu gimana? Nah, dicampur gimana dicampur? Ya, boleh nggak? Nah, dicampur nggak apa-apa. Nah, jadi karena darurat, ya udah kita campur nggak apa-apa. Saya pernah baca tuh boleh dicampur tapi dengan
dengan presentasi nggak boleh lebih dari 15% apa 25% gitu. Nah, cuma kalau di kami menyarankannya ya karena memang tidak Darurat ada ya, emergency ya. ya karena sifatnya darurat, kita mencari tempat untuk pengisian nitrogen kita tidak ketemu. Ya sudah, campur dulu. Nanti kita sudah ketemu tempat yang pengisian nitrogen, kita kuras. Kita kuras isi nitrogen kita isi murni nitrogen. semua. Ya, betul. Pertanyaan saya, kita kan biasanya kalau misalnya di SPBU atau di taruhlah bengkel-bengkel kecil pinggir jalan, mereka punya alat kayak semacam kompresor tapi katanya bisa diklaim menghasilkan nitrogen. Itu apa benar itu? Ini sebenarnya pertanyaan yang cukup riskan sebenarnya, karena ini kan menyangkut dengan bisnis juga ya. Pada dasarnya sih sebenarnya untuk menghasilkan nitrogen murni itu butuh waktu. Butuh waktu. Gitu. Alat itu bisa menghasilkan nitrogen murni benar. Tapi butuh waktu untuk bisa menghasilkan itu. Dengan frekuensi yang datang di tempat pengisian tersebut, frekuensinya banyak. Biasanya tidak terjadi maksimal untuk pencapaian untuk memproduksi nitrogen. Jadi artinya mungkin nitrogen yang dihasilkan itu nggak benar-benar pure murni ya. Betul. Kalau jarak waktunya pendek-pendek ya, pengisian mobil pertama, mobil kedua gitu ya. Jadi kemungkinan akan tercampur dengan angin biasa, kemungkinan akan besar. Karena untuk memproduksi lagi dia akan butuh waktu. Nah, itu berapa lama sekitar? Ya sekitar bisa sampai 2 jaman. Itu mungkin mungkin bisa lebih maksimal. Jadi kita sebenarnya sarankannya kalau bisa pengisian nitrogennya yang pakai tabung itu jauh lebih bagus. Lebih murni ya gitu. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan berikutnya. Misalnya kita udah mengisi nitrogen nih, tapi mobil jarang dipakai. Kira-kira enakan tuh tekanan anginnya kita kasih berapa, Pak? Kalau tekanan sih sebenarnya dari standar kendaraan sebenarnya kita sudah ada. Sudah ada. Misalnya taruhlah masing-masing berbeda-beda. Masing-masing berbeda. Ikutin aja yang disarankan dari APM, dari pabrikan. Rata-rata sih sekitar 30, 32, ada yang 34. Itu kita ikutin saja. Karena itu sebenarnya juga dari mereka juga sudah trial and error ya. Jadi ikutin itu aja. Ya, tapi ada yang bilang soalnya kalau misalnya mobil jarang dipakai, nggak apa-apa kita lebihin 2 PSI. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Itu aman, masih aman. Jadi manfaatnya itu tadi, manfaatnya cukup banyak. Makanya sekarang kita aplikasikan di kendaraan sehari-hari. Karena itu tadi ternyata manfaatnya cukup banyak. Ya, kalau memang ada manfaatnya, ya kenapa enggak? Iya, betul. Nah, asal masih cukup di kantong. Oke. Nah, untuk kira-kira ya rata-rata untuk pengisian pengisian nitrogen ini untuk satu mobil di bengkel Fast ini berapaan? Kalau di kami sih rata-rata satu bannya itu sekitar 5.000 sampai 10.000 tergantung dari. Tidak mahal kan nitrogen itu kan, lebih safety dan lebih aman ya untuk digunakan dalam kondisi ekstrim pun karena nitrogen itu sifatnya lebih dingin, molekulnya lebih gede, jadi ban nggak gampang kurang tekanan. Jadi akan lebih stabil itu. Mantap kan. Di aviasi, di pesawat aja mereka sudah pakai. Di kendaraan yang buat mobil balap yang jauh lebih ekstrim mereka juga pakai. Apalagi di kendaraan sehari-hari. Ya kan Mas? Iya betul. Oke teman-teman ya. Jadi buat Anda yang mungkin bannya masih isi angin biasa, bisa kebetulan kalau lagi lewat ke daerah Pancoran, mampir nih ke bengkel Fast Pancoran untuk mengisi nitrogen ya. Oke, segitu dulu tayangan dari kami. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi yang belum. Dan silakan like, komen, dan beri saran masukan kepada kami agar kami dapat mengembangkan channel ini lebih baik lagi ke depannya. Segitu saja, jangan lupa tayangan-tayangan kami berikutnya yang pastinya tak kalah seru. Salam jumpa, salam otomotif.